الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Apapun keadaan kita harus belajar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghadapi ujian yang cukup memberatkan kondisi dan keadaan kita. Tapi jangan lupa bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Rasulullah SAW ta'ajub terhadap keadaan seorang mukmin. Semua apapun yang dihadapi itu baik baginya. In asabathu sarra'a syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'a sabar fakana khairan lah, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Ketika dia mendapatkan nikmat, bagi orang mukmin selalu bersyukur. Ketika orang mukmin mendapatkan ujian, bala, musibah, sebagaimana kita hadapi wabah ini, itu merubah ujian, dan orang mukmin adalah menghadapinya dengan sabar. Dan hal ini, kata Rasulullah SAW, tidak dimiliki kecuali orang yang beriman, orang mukmin yang mampu bersyukur terhadap nikmat dan mampu sabar terhadap ujian. COVID-19 merubah ujian, kita tidak tahu apa hikmah di balik ini. Tetapi ingat perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahrubu min qadarillah ila qadarillah." Kita menghadapi takdir, tapi tidak boleh kita lawan takdir kecuali dengan takdir itu sendiri. Sebagaimana ketika terjadi ta'un, wabah ta'un di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan beliau meminta dan memerintahkan orang yang ada di negeri Asyam tidak boleh keluar, yang ada di luar negeri Asyam tidak boleh masuk ke negeri Asyam. Ada orang komplain kepada Sayyidina Umar. Dia berkata, ini kan qadarullah, jadi tidak apa-apa kalau kita masuki ke negeri tersebut yang ada ta'un, wabah itu. Kalau memang Allah takdirkan kita kena, pasti kita kena. Kita tidak bisa lari daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, kita lari dari takdir Allah dengan takdir Allah. Berarti usaha itu, ikhtiar mencegah itu takdir. Allah mentakdirkan kita menghadapi COVID-19, Allah pula mentakdirkan kita punya ikhtiar, punya pilihan untuk mencegah. Tidak boleh kita menyerahkan diri terhadap takdir dan membuang diri di tempat yang bahaya beralasan itu takdir. Makanya jamaah sekalian, salah satu bukti keimanan kita terhadap takdir, kita mampu merubah takdir itu. Kita mampu merubah nasib itu. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Sekarang nasib kita menghadapi COVID-19.
bagaimana nasib yang baik kita bersatu melawan COVID-19. Kita bersatu melawan corona. Satu membantu satu. Cuba bayangkan kalau semua masyarakat terlibat, saling membantu, saling menolong. Kalau dalam kondisi keadaan, kalau satu membantu satu, insya-Allah kita mampu mengatasi masalah ini. Kita punya ikhtiar dan wajib kita melaksanakan ikhtiar itu karena takdir. Dan itu merubahkan takdir bukan di tangan Allah, tapi di tangan kita. Kita yang punya pilihan. Tidak boleh ada orang berkata Allah takdirkan saya masuk neraka, berarti saya terima masuk neraka. Saya harus berusaha untuk mencegah diri dari api neraka dan saya memperjuangkan diri agar menjadi ahli surga. Inilah kondisi COVID-19. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, masyarakat se-Indonesia di tanah air yang aku cintai, bagaimana kita bisa pertama kita selalu ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa waktu kemarin renungkan fikiran, muhasabah. Memfikirkan kondisi yang terjadi. Jangankan kita negeri kita Indonesia, seluruh negara menghadapi ujian ini. Saya berfikir dan merenungkan fikiran ini. Ternyata kita selama ini banyak nikmat yang mohon maaf dan sayang sekali kita tidak sadarkan dan kita tidak syukuri. Ternyata salat Jumat dan jamaah selama ini kita laksanakan sebelum COVID-19 itu nikmat yang luar biasa. Silaturrahim itu nikmat. Keluar rumah pagi hari mencari nafkah dan rezeki itu nikmat. Kita menantar anak kita sekolah atau dia bersama teman-temannya pergi sendirian itu nikmat. Kita beraktivitas. Orang bekerja sepanjang seminggu. Ketika sudah hari libur Sabtu dan Ahad, dia membawa keluarganya, ada yang ke pantai, ada yang ke mall, ada yang jalan-jalan. Ternyata itu juga nikmat. Pulang pergi dengan rasa nyaman, itu nikmat. Kita beraktivitas, apa yang kita suka makan di mana, pergi dengan rasa nyaman, tidak pernah ada rasa takut. Ternyata itu pun nikmat. Tapi ingat, nikmat itu tidak selalu kekal. Bisa berubah. Dan ini buktinya. Dengan hadirnya COVID-19, banyak nikmat yang kita selama ini kita nikmati, tapi tidak kita syukuri. Kita merasa nyaman-nyaman saja. Tetapi ternyata Allah rubahkan nikmat-nikmat yang selama ini kita nikmati, tapi kita tidak syukuri. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ikhshawshinu fa inna an-ni'mata la tadum." Belajar hidup susah karena nikmat itu tidak selalu dijamin kekal. Kenyataannya, siapa di antara kita yang bisa merasakan nikmat yang berlalu? Sekarang ujian pun akan berlalu. Tapi ujian ini tidak akan berlalu begitu saja. Dan kita diam diri saja, tetapi harus kita ada ikhtiar. Di dalam pandangan Islam, ada 5 darurat yang disebutkan hal utama dalam Islam. Hifdzul din, hifdzul mal, hifdzul nafs, hifdzul aql, dan hifdzul ird. Ada 5 di dalam pandangan Islam wajib kita jaga. Bahkan disebutkan hal darurat, terutama, pokok yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga nafsu, jiwa. Yang ketiga, menjaga harta. Yang keempat, menjaga akal. Dari semua hal-hal yang mengganggu dan merusakkan akal kita. Narkoba, minuman keras, membuat mabuk, hal-hal yang bisa menghilangkan kesadaran akal kita. Terus yang kelima, menjaga kehormatan diri.
Di antara yang disebutkan darurat yang kelima ini, ada 5 darurat hal pokok dalam agama adalah hifdhun nafs, menjaga jiwa. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan sekali-kali kamu membuang diri di tempat yang membahayakan. Wa ahsinu, berihsanlah, berbuat kebaikan terhadap jiwamu, dirimu, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini kesempatan. Apalagi kita memasuki dan menyambut bulan suci Ramadan. Menurut saya Ramadan ini, kali ini, Allah memberikan ujian, saya mengambil sebuah hikmah. Allah ingin kali ini, ibadah kita berhubungan langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini kita merasa nikmat. Sepanjang berkali-kali Ramadan yang berlalu, nikmat i'tikaf, nikmat tarawih, nikmat buka bersama, nikmat ramai-ramai ke masjid. Tapi nikmat itu, saya ingatkan lagi, belum tentu kekal. Belum tentu dijamin terus-menerus. Kali ini, kita bisa menikmati Ramadan, tapi dengan kita bermunajat di rumah. Kita tarawih di rumah masing-masing. Kita menjaga diri di rumah. Karena ada hal utama dalam pandangan Islam, wal wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga itu lebih wajib, lebih baik daripada berobat. Artinya, menjaga dari apa? Dari segala sesuatu yang bahaya, apalagi dalam kondisi wabah. Dan wabah ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Banyak sudah disebutkan oleh para ulama cerita-cerita. Sebagai Imam Ibnul Jauzi di tahun 440-an sudah menceritakan wabah. Sambil beliau menggambarkan masjid tertutup, pasar-pasar tertutup, sambil jalan-jalannya sepi, tidak ada satu pun orang yang jalan. Begitu kondisi dan keadaan. Dan ini sudah terjadi berkali-kali. Bahkan Al-Imam Syafi'i yang kita ikuti mazhabnya. Cuba tolong orang yang ingin betul-betul mengikuti pandangan Imam Syafi'i. Dan saya yakin Imam Syafi'i kalau masih hidup dan masih ada di tengah kita akan mewajibkan kita diam di rumah. Karena itu pandangan Islam. Apa kata beliau? Kalau ada orang, ini dalam satu fikih di kitabnya Al-Um, kata beliau rahimahullah, kalau ada seorang yang ditagih hutang, ditagih, dia ada hutang dan tapi dia tidak mampu melunasinya. Dan pemilik hutang ini lagi dicari, dikejar. Dia saking takutnya karena dia malu menghadapi orang-orang yang mencarinya dan dia tidak merasa nyaman Jumatan. Apa kata Imam Syafi'i? Dia boleh tinggalkan Jumatan dan diam di rumah. Diganti dengan salat zuhur. Bayangkan, ini fikih Imam Syafi'i. Kalau ada orang kejar kita, ada hutang, boleh kita tinggalkan Jumat. Masa karena wabah ini, masih ada orang yang meributkan, tidak boleh kita tinggalkan Jumat? Semenjak datangnya corona ini, COVID-19, saya tidak Jumatan dan saya tidak melaksanakan salat berjamaah, hanya di rumah bersama keluarga. Tidak beraktivitas kemana-mana. Selalu berusaha menjaga karena itu perintah Islam. Itu perintah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abdullah bin Abbas pernah menggambarkan ketika turun hujan besar. Ini di hadis sahih Bukhari dan Muslim. Beliau menyuruh muazzin ganti kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah dengan ucapkan sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah masing-masing. Ada orang yang mengingkari kok muazzin merubah kata-kata azan. Mana hayya 'alas salah yang selama ini kita dengar? Mana hayya 'alal falah? Sambil datangi ke Abdullah bin Abbas. Apa ini? Mungkar besar. Perbuatan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Apa kata beliau? Kalian mengingkari perilaku saya, menyuruh muazzin menggantikan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah dengan ucapkan sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah.
hal ini sudah dilakukan orang yang lebih baik daripada saya dan daripada kalian. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah juga terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan besar sampai jalannya sudah tidak dimungkinkan orang bisa lewati dengan nyaman, makanya Nabi Muhammad SAW menyuruh muazzinnya kumandangkan sallu fi buyutikum. Muncullah berbeza pendapat antara ulama. Ada yang berkata tetap laksanakan azan sebagaimana hayya 'ala shalah hayya 'ala falah, tetap la ilaha illallah, begitu selesai azan baru disampaikan kataan sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah masing-masing. Itu menurut pandangan mazhab Syafi'i dan ada beberapa mazhab yang lain. Intinya para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, COVID-19 bukan penyakit yang kita anggap remeh. Ini kita hadapi musuh yang sangat luar biasa serius untuk menerangi kita. Kita harus berhati-hati dan waspada. Kemarin saya membaca berita di negara Arab Saudi. Satu hari lebih dari 1.300 orang-orang yang kena corona. Padahal di Arab Saudi itu sudah lockdown. Sudah benar-benar luar biasa ketat. Sudah diliburkan. Sekolah tidak ada. Bahkan orang yang keluar untuk belanja saja, belanja buat makanan dan kebutuhan, bisa kena denda sampai 40 juta rupiah. Tapi begitu luar biasa aturan mereka ketat, tapi begitu juga kena penyakit corona. Gimana kondisi kita? Saya kadang-kadang keluar rumah melihat aktivitas ramai, di pasar ramai, seperti orang biasa-biasa aja, bahkan tidak pernah mencegah, tidak pernah menjaga diri. Bagaimana bisa tidak pernah pakai masker, tidak pernah menjaga kebersihan, bahkan kita seperti tidak ada berita apa-apa. Padahal sudah ada upaya dari pemerintah kita mengingatkan, waspadalah, memberitahu, mengingatkan kondisi dan bahaya, tapi nampaknya masyarakat kita belum sadar. Jamaah sekalian, jangan kita panik dan takut. Diam di rumah, ini solusi yang tepat untuk kondisi sekarang. Beraktivitas di rumah, apalagi bulan suci Ramadan, sungguh nikmat. Kita bisa menjadikan nikmat bagi kita beribadah di rumah, lebih dekat dengan keluarga. Mungkin selama ini banyak orang yang beraktivitas di luar rumah, bahkan jarang sempat buka puasa bersama atau sahur bersama keluarganya. Kali ini, tahun ini kita jadikan Ramadan spesial, Ramadan istimewa, Ramadan khusus, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kehidupan Ramadan bersama keluarga. Baca Al-Quran bersama-sama, tarawih bersama, menjaga kebersihan. Kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kebersihan. Allah mencintai orang-orang yang selalu dalam keadaan suci. Dan alhamdulillah dalam pandangan Islam, menjaga wudu tanda kesempurnaan iman. Selalu cuci tangan, menjaga kebersihan pakaian. Kalau keluar ada urusan darurat tidak bisa ditinggal, tolong pakai masker. Mohon jamaah sekalian, jangan membiarkan wabah ini menular kepada seluruh negeri kita. Apalagi mudik. Saya ajak orang Madinah. Orang tua saya berada di sana. Saya sudah mengambil keputusan tahun ini tidak mudik. Walaupun ada kesempatan saya bisa mudik, tapi saya tidak mau. Mengapa? Bukan saya butuh silaturahim. Siapa yang tidak ingin silaturahim bertemu dengan orang tuanya? Orang tua kita adalah surga. Surga kita di dunia. Makanya kita ingin silaturahim bersama mereka. Bahkan kita tidak mau tinggalkan mereka. Tapi kondisi yang menentukan. Kita tidak butuh silaturahim. Tapi tetap kita bisa dan mampu menjalin silaturahim melalui video call. Dalam jarak jauh. Mudik, kita tahun ini menjadikan mudik kita di rumah. Untuk menjaga keluarga kita. Menjaga kebersamaan kita. Dan menjaga kesehatan kita. Mungkin ada orang berkata,
saya mampu menjaga diri. Sebenarnya jamaah sekalian, bahayanya sebenarnya bukan orang yang sakit. Yang lebih bahaya, kalau anak muda yang sehat, fisiknya kuat, beraktivitas luar biasa lancar, dia kena sakit, dia sudah positif corona, pulang ke rumahnya, bersalaman dengan orang tuanya yang sudah tua dan usia, barangkali ada di antara keluarganya yang sakit-sakitan, disitulah menular penyakit ini dan bisa mengakibatkan meninggalnya orang tuanya. Orang berkata, anak muda, saya sehat dan merasa kena corona, saya biasa-biasa aja. Ya, memang biasa-biasa aja. Tetapi belum tentu karena anda belum pernah cek, belum pernah periksa, bisa positif corona walaupun anda merasa dirinya kuat dan sehat. Hati-hati, ini bisa tertipu dan bisa kita kena bahaya corona dari tempat yang kita tidak sadari. Makanya jemaah sekalian, waspadalah. Selalu menjaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir minimal 20 detik, dan kita terus selalu berpakai masker. Apabila ketika sudah kita ada perlu kita keluar, kita usaha jaga jarak minimal 1-2 meter. Ini kondisi kalau kita darurat. Tapi kalau boleh saya usulkan, stay in home, diam di rumah. Tidak ada urusan yang terbinting daripada untuk menjaga kesehatan kita. Di dalam pandangan Islam, menjaga kesehatan itu wajib. Makanya kita harus selalu berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umat Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah Allah jadikan seluruh bumi ini menjadi bersih dan boleh menjadikan tempat salat. Berarti di rumah kita bisa beraktivitas salat. Ayo, jangan mudik. Jangan fikirkan bagaimana kita bertemu dengan keluarga, tapi kita utamakan kesehatan keluarga. Kali ini kita beribadah di rumah dan kita produktif. Bagaimana bisa menjadikan rumah adalah jannati, surgaku, rumahku. Di sinilah kesempatan kita jadikan di bulan Ramadan ini, rumahku, surgaku, dan kita beraktivitas ibadah. Berita gembira dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan ujian ini, wabah ini, ada orang bertanya bagaimana kondisi ibadah kita. Selama ini kan kita usaha menyempurnakan ibadah, salat berjamaah, Jumatan, tarawih ramai-ramai di masjid, buka bersama, dan kita mengejar ingin meraih pahala yang sempurna. Tapi kalau kondisi begini, banyak kehilangan kesempatan kesempurnaan ibadah. Apa kata Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Idza maridal 'abdu aw safar, kataballahu lahu ma kana muqiman sahiha." Kalau ada di antara hamba karena dia musafir atau karena dia sakit, berkurang aktivitas ibadahnya, apa kata Rasulullah SAW? Tetap nilai pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia dalam kondisi sehat dan tidak musafir, bahkan dia selalu berada di tempat yang normal. Makanya jamaah sekalian, jangan sia-siakan. Insya-Allah, sebagaimana banyak kenikmatan kehilangan di tengah kita, saya yakin dan percaya, insya-Allah cerita wabah corona ini, COVID-19, akan menjadi cerita berlalu. Kesempatan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, ayo para pemuda-pemudi di rumah, para orang tua, anak-anak yang salih-salihah, ayo kita semua di rumah masing-masing, angkat tanganmu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat penyakit ini. Allah akan turunkan kemuliaan untuk negeri kita Indonesia. Akan Allah jaga negeri kita dari segala bahaya dan dari segala bencana. Kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak bisa bermunajat di masjid, tapi barangkali munajat kita yang tulus dan ikhlas, munajat kita yang tulus dan ikhlas di rumah masing-masing, pasti akan Allah ijabah dan akan Allah mengangkat bala. Saya merasa sedih karena tidak bisa tarawih. Saya merasa menangis karena tidak bisa mudik. Saya merasa terluka hati saya
karena tidak bisa Jumatan. Tapi ini ujian, wajib kita turuti, wajib kita imani. Wajib kita percaya takdir Allah. Dan kita lawan takdir, jalan takdir. Jangan kita orang keras kepala. Kita harus bermunajat kepada Allah. Karena tidak ada bala yang Allah turunkan, pasti berlaku kita dan dosa-dosa kita. Dan bagaimana Allah angkat bala? Dengan taubat kita, bermohonan kita, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin, karena di dalam ujian ada doa yang tulus dan ikhlas. Selama kita senang, tidak pernah merasa doanya ikhlas. Makanya inti dan hikmah daripada ujian, Allah akan memilih siapa yang bisikan doanya yang ikhlas. Ini kesempatan menjadi hamba yang ikhlas untuk menantarkan negeri kita Indonesia, baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Kita angkat tangan dengan tulus hati. Kita ingat, ternyata selama ini banyak nikmat yang kita dapat, tapi kita belum mampu mensyukurinya. Mudah-mudahan dengan kita sabar terhadap ujian yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit ini. Allah angkat wabah ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan terkabul doa. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah kepada kami kemampuan agar kami waspada, agar kami selalu menjaga diri, agar kami selalu turuti dan taati perintah agamamu, perintah agama Islam. Dalam kondisi ini kita mengikuti pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pandangan Nabi Muhammad dan pandangan pemerintah menjadi sama dengan satu tujuan, untuk menjaga masyarakat kita dari segala bahaya dan penyakit. Jadilah orang-orang yang pahlawan untuk diam di rumah, karena inilah posisi kepahlawanan kita, posisi perjuangan kita. Lindungi diri, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa. Salam tangguh, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala bahaya COVID-19 dan selalu dalam kondisi keadaan sihat wal afiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.